Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan, kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik, apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu Allah kasih kesehatan untuk kita semua dan selalu Allah lancarkan segala kegiatan kita. Kami ucapkan mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki, atas tikar yang kurang. Jadi Bapak Ibu yang di belakang, kami mohon maaf. Nanti insya Allah akan diambilkan lagi tikarnya. Dan kita melakukan kajian Ahad pagi di sini untuk merasakan suasana baru, ya supaya refreshing untuk kita bersama. Okay. Baik, pada pagi hari ini kita sudah dibersamai dengan Al-Ustadz Dr. Haji Ridwan MAG. Beliau merupakan Bendahara Umum PWM DIY dan juga beliau sebagai Ketua Takmir Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Yang insya Allah beliau akan membawakan kajian dengan tema Haji Berdampak. Baiklah, sebelum memulai kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Al-Ustadz Dr. Haji Ridwan MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minat nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul adzim. Biar lurus saja Mas. Yang sama-sama kita hormati para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, para alim, para ulama, para sedaya, ibu, bapak, jamaah Ahad pagi, masjid, bukan masjid ya sekarang ya. Apa ini namanya nih? Hall ya. Hall UAD, ini seperti mahasiswa saja Bapak Ibu ya. Jadi merasakan suasana 20-30 tahun yang lalu ya. Nostalgia jadi mahasiswa. Engkang sampun nate dados mahasiswa. Engkang dereng nggih ben ngraoske gitu. Jadi ning hall kampus iki kaya ngopo rasane. Nggih ya, beginilah suasana ketika
masjid ya dipakai untuk kegiatan yang lain. Ini kami sedang mohon maaf ya negosiasi memang dengan kegiatan-kegiatan yang sejenis itu. Bagaimana nek ada ijab kabul begitu pengajian tidak terganggu itulah. Semuanya bisa sama-sama jalan gitu. Ya mestinya ya pengajian ijab kabulnya pasca pengajian nggih. Pengajian rampung lagi mengke ijab kabul. Ning nyok-nyok niku sing ijab gek selak niki lho kebelet gitu. Nggih ya rasane iki dak-dekser nggih Pak nggih. Iki pun kados riyen nalika tesih jaman ajeng ijab nggih. Gitu ya Allah gek piye gitu. Mboten nek niki karena agak salah komunikasi kami. Mereka sudah terlanjur nyusun rundown kegiatan, urut-urutan kegiatan begitu. Nah katanya jam 6 itu sudah harus siap itu. Arep siap mbok jam 5 jam 4 esuk ijabe mesti bar jam 8 kok ngoten. Gitu. Lah napa enten sing kersa Pak Naib kan rawuh jam 6 lah nggih mboten enten gitu. Tidak ada. Nah ini hanya mohon maaf sekali lagi karena kurang komunikasi kami dengan penyelenggara saja. Tapi nek mboten ngaten lah ibu-ibu mboten ngrasake teng mriki to nggih. Nah niki niki padune takmir niki. Memang agak repot juga karena saya itu ada di dua kaki Bu ya. Sekarang ini kan fasilitas UAD ini yang bisa disewakan gitu ya. Tapi untuk amal usaha Muhammadiyah ya tentu tidak nyewa gitu. Tapi untuk yang umum ada sewanya. Lah sewa itu berada di bawah PT Adi Multiniaga. PT Adi Multiniaga niku di bawah atau di atasnya lagi ada holding company namanya PT Adi Multi Sejahtera. Nah, PT Adi Multi Sejahtera niku direktur utamanya nggih kula. Niki. Dadi kayak kepiye iki serembukan dhewe. Nah, jadi nggih sekali lagi mohon maaf ya ini hanya salah miskom saja ya, miskomunikasi kemarin. Kita udah nego janjane, mbok sudahlah mulai seperti biasanya saja. Wah, enggak bisa Pak, ini gini-gini. Oh ya sudahlah, sing waras ngalah ngoten nggih pokoke. Nggih, dadi kula ngadeg nggih. Monggo Bapak Ibu kalih dahar kalih ngunjuk sak cekapipun. Saya sudah nyoto tadi. Karena ini sudah yang kedua. Tadi muhasabah subuh di Gedong Kuning ya sekaligus nyoto. Nah nanti siang masih ada lagi, sore masih malam masih ada lagi. Jadi kira-kira mulai wis tenger-tenger nih mungkin. Untung bojone rane ngomah nggih. Dadi sekarek turu mawon ya. Para sedherek ingkang minulya, tema kita agak spesial pagi ini tentang haji berdampak. Yang kemarin hari Jumat keberapa ya? Saya khutbahkan sedikit di Masjid Islamic Center. Saya agak penasaran dengan haji lah. Bapak Ibu pun nate tindak nggih. Sing alhamdulillah kali sing candle kok ketoke kata sing candle. Kepengen mboten, Pak? Pengen nggih, sek niki talbiyah riyen mawon nggih. Nggih. Pun sami hafal nggih talbiyah nggih. Monggo sareng-sareng setunggal kali tiga. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pun kaji jenengan. Pun insyaallah nggih. Kula 2015 Bapak Ibu berkesempatan untuk tindak pergi haji dengan istri dan sebelum berangkat haji jauh-jauh kula pun matur kalih simbok. Mbok jenengan kedah tindak rumiyin. Syukur sareng kalih kula. Ra iso aku tak mangkat dhewe wae. Ibu berangkat saya baru berangkat haji. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini kan istimewa ya haji itu. Karena kita ini jamaah haji disebut dengan istilah apa? Tamunya Allah. Bahasa Keragilan namanya apa? Duyufur Rahman, gitu. Tamu-tamunya Allah. Jadi kita ini berangkat ke rumahnya Allah
otomatis menjadi tamunya Allah. Milo Ka'bah itu kasebat Baitullah, rumahnya Allah. Yang mengunjunginya disebut tamunya Allah. Subhanallah. Dah le kepenak nggih. Dadi pelayan di rumahnya Allah. Pelayan tamunya Allah di rumahnya Allah. Subhanallah. Niku lah aku ndonga Bu riyen teng Arafah niku. Ya Allah, kepengen muga-muga sesuk niku iso dadi pelayan tamu-tamumu di rumahmu ya Allah. Saya melihat petugas haji itu kok enak banget gitu ya. Rasanya ya Allah luar biasa. Kok ya alhamdulillah terus kan ngurusi biro travel umroh dan haji plusnya Muhammadiyah ya. Jadi sering pergi ke tanah suci. Subhanallah. Niki muga-muga mboten mboten pamer nggih. Mau ngeriak mawon gitu. Men jenengan nggih kepengen ya. Wah, memotivasi. Kok ya istri kan kita di Indonesia itu 10 tahun setelah haji baru boleh daftar lagi gitu. Nah, istri ya melok ngamini. Ayo ndonga sing tenanan muga-muga 10 tahun kas budal ke haji. Kok bojoku niki nggih budal melih niki. Alhamdulillah dados pembimbing ibadah haji, pembimbing ibadah dari Kemenak Sleman. Kok ya pas kloter itu 1 kloter penuh itu KPIH Aisyah. Jadi membimbing KPIH Aisyah. Dulu kami juga dengan KPIH Aisyah. Alhamdulillah. Para sedaya ingkang kinurmatan rahimallah, dadi kula niki judo 40 dina gitu. Leh kundunga ya Allah, muga-muga dudone pas kaji mawon. Lho kan nyemelangi to bocah niki kaji. Lah nek rudale pundi? Iran niku arep ngrudal Amerika atau melengos ke Mekah coba Ibu. Ora medeni 2 juta umat Islam itu. Lha mugi-mugi selamat Bu, kowe mulih utuh aku ngono. Iki wis 12 dina ya kemut-kemut padake. Akhire esuk tuku sayur dhewe gitu. Mila wau kula disuguh soto tak pangan tenan ya aku. Ning omah kapiran aku. Nggih pun bismillah nggih Bu nggih wong istri sedang menjadi pelayan di rumahnya Allah, pelayan tamu-tamunya Allah. Para sedaya, niki sudah jam 6:30 ya. Pokoknya mulai boleh terlambat, selesai harus tepat. Sip, setuju. Oh, nice. Nggih, saya berangkat dari sejarah Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat hikmahnya. Surat Ibrahim ayat yang ke-37. Ada yang hafal? Jangan yang tadi menghafal ya. Kalau tadi pas yang dibaca tadi para qori hafid kita tadi pas ayat ini ada tadi dibaca. Ada yang hafal? 100.000 dari Mas siapa namanya? Fahmi. Oke, saya baca Bapak Ibu mengulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in. Iya, tambah siji wis bingung. Kepanjangan. Lah mung loro lho, Bu. Nggih, biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Setunggal kalih 3. Yashkurun. Aduh, nggih. Surat apa tadi? Surat Ibrahim. Niki dongane sinten? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapan dibacanya? Ayo. Dibaca mboten haji.
dibaca ketika Ibrahim mau kembali dari piknik kali mbok enom kembali ke mbok tuwa. Yes. Keren toh? Niki disclaimer ya Ustadz PUTM di belakang ya, kalau ada yang keliru ini bahasa saya ya. Gitu. Jadi habis piknik dengan mbok enom, loh, pripun Bunda? Jadi habis dolan piknik ya dengan mbok enom, terus kondur nilai mirsani kahanan mbok tuwa. Yes. Kalau tanya ibu-ibu bukan bapak-bapak ya. Mek ngoten Ibrahim garwane pinten? Sing kompak Bu. Garwane berapa? Nggih. Midanget nggih Pak nggih. Jadi loh pripun? Ibrahim itu kan poligami. Betul ya Pak ya? Nggih. Gimana Bu kira-kira Bu? Bu, tapi keren loh Bu. Usulan untuk Ibrahim poligami itu datang dari Ibrahim atau dari istri tuanya? Sik Pak, kajeng ibu mesti jawab Pak. Coba, yang usul untuk nikah lagi siapa? Itu loh Bu, keren. Jadi Saroh, atau nek Saroh di Keragilan berubah menjadi Siti Saroh, ya. Itu malah yang punya gagasan, punya usul, supaya Ibrahim poligami karena merasa sudah tidak bisa memberi anak, memberikan momongan untuk Ibrahim. Padahal Ibrahim itu ngomongin donga terus. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas, terus nyuwun putra. Padahal Hajar niku cetha mboten saged maringi putra. Sadar diri yang begitu. Nek bahasa kula terusik lah kira-kira. Wong cetha nek ibune iki mboten saged paring putra kok bapakne le ndonga nyuwun putra. Cobi. Tersinggung mboten Bu? Tersinggung mboten? Tersinggung, tapi tersinggung yang positif, ora terus nesu purik mboten. Niku lak Siti Saroh Bantul gitu. Neng Saroh itu malah menumbuhkan empati yang luar biasa. Jak pangandikan bapake jak rembukan, Pak, napa leres to jenengan niku kepengin putra. Cobi, kok kula mireng jenengan nyuwun putra sing saleh terus kamangka cetha nek kula niku mboten saged paring putra. Napa jenengan pengen putra? Nggih, Ibu. Gek pripun napa jenengan enten solusi, Bu? Cobi. Lah pripun, Pak? Napa jenengan niku buka cabang mawon? Cobi Pak, niki bahasa saya loh sekali lagi ya, Ustadz ya. Mbok jenengan buka cabang mawon, keren loh. Kalimat ini tak rungok-rungokne teng jero omah kula iki ora krungu ki Bu. Kok ora muncul ya di rumah saya kalimat ini. Heran saya. Apa istri ngajinya belum sampai ayat ini ya dulu. Cobi. Jadi gagasan untuk menikah lagi itu justru tawaran dari istri tuanya karena merasa sadar kalau tidak bisa memberi momongan. Ibrahim gak kalah hebat Pak. Tambah keren pun Bu, manut nderek jenengan mawon. Diminta istrinya poligami pasrah ke sisan nderek jenengan Bu. Ada Pak model Ibrahim di Bantul. Enten mboten? Mbok nganti jeleding ling golek. Angel. Wong poligami niku wong lanang ngrumus siji kok Bu katanya itu. Luwih HP minta maaf tinimbangane minta izin. Betul ya Pak ya? Pak, halo. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Bab nek minta izin diizini mboten? Mbok ila yaumil qiyamah ora nemu izin. Ibu itu ngerti ayat poligami, faham sefaham-fahamnya. Ning nek iso sing praktek dadi bojo kula ngoten kok. Nah, rawuh ingkang minarahmakumullah, akhirnya istrinya menawarkan, "Sudahlah Pak, nikah mawon kalih Hajar." Nggih to? Mbok enom jenenge Hajar pun Pak, krama melih mawon kalih Hajar. Siapa Hajar itu? Hajar itu pembantu di rumah tangga di keluarga Ibrahim.
Bapak Ibu, apakah Siti Hajar itu lebih cantik tinimbang Siti Saroh? Hajar itu, maaf ya, ini urusan body ya. Hajar itu kulit hitam Bapak Ibu sekalian. Jadi kira-kira lah ya bayangan saya tidak lebih cantik dari Saroh. Napa enten pembantu kok lebih cantik dari juragane? Sik. Enten mboten, Pak? Waduh, lah kacau nek niki. Ana pembantu luwih ayu tinimbang majikane tur digawa mulih cobe. Lah ya kujur to, Pak. Jenengan kok ya aneh-aneh mawon. Golek pembantu nu sing luwih tuwa, luwih elik, Pak. Niku rapati nyemelangi. Mila santri wingi sing bermasalah di Pati, gitu. Lah santriwatine do luwih meling-meling tinimbang bojone kiai ini ya remek, Pak. Ya Allah, gek jabat tangan dianggap golek berkah diyakini kepiye. Wah, dumeh kiai terus jabat tangan karo santriwatine ora magreng. Sapa sing ngendika? Kiai juga manusia. Pisan pindho ora apa-apa, Bu. Nah ping 3 ping 4 gek sak wayah-wayah barang. Tengah wengi njaluk santrine kon salaman, ya nek mung salaman tok, Pak. Ah salaman lak mula bukane to, Pak. Nggih awen ngawur tenan nek ngoten niku. Ya Allah, ampun ya Ustaz Dian ya. Santriwati santrinya sekalipun aduh kita tetap orang lain ya Bu ya. Ndak boleh lah salaman-salaman poneh cium tangan cium aduh ya Allah. Karo bojone wong barang mari-mari mungkin. Astagfirullahaladzim. Para sedaya, dugi pundi niki wau? Pembantu. Singkat cerita, akhirlah menikahlah Ibrahim dengan Hajar, tempat menikahnya di Masjid Islamic Center UAD. Niku Ibrahim sing piyai Bantul nggih, Hajar sing piyai Kagilan niku wau. Ya kira-kira menikahlah begitu dan akhirnya punya momongan dikaruniai anak diberi nama Ismail. Lahirnya Ismail lama-lama juga menimbulkan kecemburuan pada pada Saroh. Karena perhatian Ibrahim akhirnya banyak tertuju kepada Ismail. Meskipun jane manusiawi nggih Pak, lumrah. Wong dangu mboten duwe putra kok. Terus kagungan putra lah mesti ya seneng nggih. Wah, jan seneng banget kae. Tapi Ibrahim membaca situasi yang begini nih. Nah, atas kehendak Allah tentu ya, atas petunjuk Allah, akhirnya jak piknik niku lho Bu. Wis Ibrahim garwamu sing Hajar kali sak putrane jaken lunga, jaken piknik gitu. Wis mbuh piknik teng pundi nanti. Sampailah akhirnya Ibrahim di sebuah lembah tandus yang kering kerontang, enggak ada tanaman-tanaman, enggak ada sumber kehidupan. Itulah doa yang dibaca tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Cobi. Duh Gusti, kula nderek nggih, anak kula niki. Anak kula Jabang Bain kula nderek kali panjenengan, derek teng pundi biwadin ghairi dzi jar'in. Lembah tandus yang tidak ada tanaman-tanaman. Itu pokoknya tandus-dus kering kerontang. Tapi istimewanya inda baitikal muharram, dekat rumahmu yang suci ya Allah. Coba Bu. Jadi kahanan Mekah itu, kahanan Ka'bah itu berarti berada di lembah atau di bukit? Lembah. Di atas atau di bawah? Di bawah. Ning jenengan ampun namung percados kali omongan kula. Ridwan iso ndobos kae mungan kae. Nek kahanan Ka'bah niku teng lembah ampun percados nggih. Ampun. Terus pripun? Nah, mang buktekke Bu. Bener ngomongnya Ridwan kayak Ka'bah di lembah. Mang buktekke. Nggih. Bismillah nggih. Ge enggal daftar sing sek niki daftar haji insyaallah 30 tahun yang akan datang berangkat. Kok ndelalae qadarullah ya, ora sida tindak mergo kapundhut rumiyin jenengan bisa mewariskan
kursi haji. Keren loh Pak, mbangane maris ke utang. Gitu lah kursi haji. Rakesang mungkin kursi haji oleh utang duitnya. Boleh kok ya sekarang haji utang dari sumber utang penting bayar. Pun bismillah. Kalau dia boleh ndonga Bu, wit tesih miskin. Kula ndongane niku. Nggih, wong manten nyar niku malam pertama le ndonga munggah kaji kok Bu. Kali bojo kula Bu, apa sing prioritas kita dalam hidup ini? Berangkat haji. Laran duwe apa-apa bismillah, pokok men ndonga. Ngoten. Alhamdulillah 2015 bisa berangkat. Kula ndonga, duh Gusti muga-muga sakderenge 40 tahun kula pun budal kaji. Sik enom budal kaji. Supados saged nulung sing sepuh-sepuh. Bab kan identik haji itu orang-orang tua ya. Pun tuyuk-tuyuk, aduh di kursi roda, aduh ya Allah. Kudune parfume wangi niki malah dore masonan. Ajeng budal. Ya Allah. Loh, karena memang haji itu ibadah fisik, Pak. Membutuhkan kesiapan fisik, mental tentu nggih, iman nggih lah, tapi fisik itu beda iklim ya, beda kahanan. Cobi. Kadang-kadang kita ini sudah jet lag kok, penerbangan 9 jam 10 jam niku medun pun pening kok. Gitu. Ndelok pesawat pun stres kok niki. Kayak ono sing mikir, engko nek terus sayape pesawat tiba barang terus piye ngoten niku. Nek kentekan bensin teng dhuwur terus piye ngoten niki. Ya, cobi. Gandeng pun sepuh, Pak. Ngoten. Mila nek pun kadung wis tuwa kok dereng daftar ya pancen rada repot. Nggih mila kula ya Allah masih muda bisa berangkat haji. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, para sedaya, jadi itu doanya Ibrahim. Nitip putrane biwadin ghairi zijar'in tapi inda baitikal muharram. Keren Bapak Ibu. Nah, bareng donga niku mengke kita lanjutkan doanya ya. Ibrahim terus pamit kalih Hajar, Bu nyuwun sewu gitu. Sampeyan tak dadekne riki niki, teng lembah ora nang apa-apa niki, terus kula tak pamit, tak nilii mbok tuwa. Nesu mboten kira-kira mbok enom di ngoten nggih. Ora ditinggali ATM. Cobi. Wis ora ana rekening tabungan, Bu, wis pripun? Deposito apa maneh. Pamit pokok men sampeyan tak pasrahke Gusti Allah, aku tak mulih nilii mbok tuwa. Kersa jenengan. Duh, kok mingkem? Allahu Akbar. Keren ki, Bu. Hajar dan apalagi Ismail, enggak ada rasa protes kepada suaminya mau ditinggal kembali ke istri Tuhan, enggak ada. Pun ikhlas Pak monggo, nek niki dawuh Gusti mangkundur mriko. Kula ditinggal teng riki mawon. Niki disclaimer lagi ini bahasa saya ya. Pun tinggal sini saja, insya Allah coba. Wah, akhirnya Ibrahim njuk singkat cerita kundur ketemu melih mbok tua atas kehendak Allah, kemudian istri tuanya melahirkan anak kemudian diberi nama Ishak. Jadi istri muda lahir Ismail, istri tua lahir Ishak yang dua-duanya kelak menjadi nabi dan rasul. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kan lama-kelamaan karena nggak ada ATM, nggak ada tabungan gitu, nggak ada tetangga kanan kiri, nggak ada Pak. Belum ada kehidupan ketika itu di lembah yang tandus itu. Nah, lama-lama bekalnya habis, bekal hidupnya habis. Nek kehabisan bekal di sekitar Tamanan, Keragilan, Bantul, Gedene Yogyo, pemeneh gitu, aman Bu. Tonggone kathah. Kentekan beras iso nempil ngene tonggone. Kentekan lawuh iso sabat sebut kiwa tengen gitu. Dari yen le mbayar keri. Wayahe mbayar terus pindah kos. Mahasiswa niku. Apa dahar bon itu ditagih pindah kos-kosan. Ayo klenger bakule. Nah, nek Hajar tidak. Apakah Hajar kemudian frustasi? Menyerah dengan kehidupan yang krisis begitu. Ini saya membayangkan krisis loh Bu. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Wah kok kayak perang mawon. Coba kahananya yang menunjukkan gambaran situasi yang rumit, yang susah. Apakah Bunda Hajar lalu putus asa? Tidak Bapak Ibu. Anda justru terpanggil jiwanya untuk mencari penghidupan buat diri dan anaknya. Akhirnya mencoba ikhtiar ke Bukit Marwah. Dilihat di sana kok kayaknya ada sumber kehidupan gitu.
belajar ke Bukit Marwah. Jebul di Marwah ndak ada apa-apa. Menoleh ke belakang, nengok belakang kayaknya di sofa ada kehidupan. Lari ke sofa. Sofa Marwah gitu. Niku sakniki ibadah napa? Keren. Sa'i, Pak. Iya, ibadah yang meniru perilaku Bunda Hajar. Ikhtiar yang luar biasa diabadikan dalam ibadah sa'i. Keren loh, Pak. Neng jangan dibayangkan kahanan sa'i zaman dulu seperti sekarang. Wah, sakniki mpoke ya pinuk kae, gitu. Ya, seminti lihir pokoknya. Ya. AC, kipas angin, kanan kiri, tengah banyak air zam-zam gitu. Kesel sithik iso layah-layah nyet-nyetan riyen nggih angsal, balseman remasonan sik ya oleh gitu. Oleh ngelak ngunjuk coyo zam-zam boleh. Klewate ra kuat tindak nyewa tukang dorong kursi ya boleh. Sekarang kursi elektronik elektrik ya boleh. Coba. Nyaman, Pak. Enak ngeten iki. Pun pokok men penak tenan. Percaya mboten? Ampun. Pripun? Nah, buktikan. Nah, kuncinya buktikan saja. Ya, Mas Fahmi ya, buktikan gitu. Syukur nanti mahar nikahnya berangkat umroh ya. Amin Anda amin ya, diamin. Gitu. Anak saya tak wele, nduk kowe nek gelem pondok rampung pondok kowe tak daftar ke kaji. Wah, semangat. Wah, pun daftarku terus maharnya nikah kursi haji. Nah, gitu. Bismillah. Oh, no, kalau diniati bisa kok, Bu. Tenan, yang penting lak kerenteke riyen niku, niat niku mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitulah kira-kira singkat cerita ya Bapak Ibu proses bagaimana Bunda Hajar yang situasi sulit sekalipun justru bangkit luar biasa, kemudian oleh Allah diabadi. Itu sudah dampak dari prosesi haji loh Pak. Karya besar. Ada lagi yang dahsyat Bapak Ibu. Di saat Bunda Hajar cari kehidupan, lari sana, lari sini, sofa marwah, justru rezeki itu keluarnya dari mana? Di bawah kakinya si jabang bayi Ismail. Keluarlah air yang kita kenal hari ini dengan air zam-zam. Air yang melimpah-melimpah, nyumber, nyemprot-nyemprot, begitulah kira-kira maknanya. Yang setiap hari diambil, diminum, dibawa pulang oleh jutaan manusia, tidak akan pernah kering. Saya sih belum baca bagaimana nalar ilmiahnya ya kok bisa tidak habis gitu. Apakah nyambung ke Sungai Nil, apa ke laut di sana, Laut Merah, kok Nil kok Mesir ya. Laut Merah atau apa, enggak tahulah saya. Wallahu alam. Tapi kita yakini ini bagian dari keberkahan ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Surat napa? Al-Qur'an. Leres mboten? Ali Imran ya 97. Jadi memang ada tanda-tanda kebesaran Allah Bapak Ibu. Zam-zam itu juga bagian dari mukjizat kebesaran Allah. Kok iso sing nyambut gawe bundanya Siti Hajar tadi rezekine malah muncul di jabang bayi. Cobi Pak. Maka kalau kita ini berbuat sesuatu, jangan materialistik. Aku sing nyambet gawe, ya kudu aku sing oleh. Gitu Bu. Kadang-kadang kita yang berikhtiar luar biasa, Bapak Ibu yang beramal soleh buat kebajikan. Tiba sing ngrasakne hasil amal soleh belum tentu kita loh. Gitu Pak. Belum tentu kita. Bisa saja orang lain, bisa saja anak-anak kita. Apa yang kita lakukan hari ini sebuah kebaikan, ya nggak tahu kapan Allah akan membalasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, doa Ibrahim berikutnya Bapak Ibu. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Duh Gusti, mugi sesuk niku teng daerah mriki niki kathah tiyang sing nindakake salat. Cobi Pak, dari daerah kering tandus kono ndak ada apa-apa, kok lindunga muga-muga sesuk dadi
tempat orang untuk sholat. Tapi kemudian faja'al afidatam minan nasi tahwi ilahim. Mugi-mugi panjenengan ndadosaken tiang-tiang niku sami seneng mriki niki. Tapi remen kepengin sami tindak niki. Lah lalu kemudian warzuqhum minats tsamarot, mugi-mugi niki dadi daerah sing subur makmur, rezekine banyu mili berkah dari buah-buahan dan makanan-makanan yang lain. Coba Bapak Ibu. Terkabul enggak doa Ibrahim? Terkabul, Pak. Jadi dari inda baitikal muharram tadi, di dekat rumahmu yang suci, itu berarti Ka'bah sudah ada belum ya? Sudah ada atau belum? Ini memang khilafiyah Bapak Ibu ya. Stadion sudah belum ya? Jadi inda itu sudah ada Bu. Fondasi Ka'bah itu sudah ada, memang bangunannya ada atau belum, wong faktanya kemudian yang meninggikan Ka'bah seperti sekarang kurang lebih ya, itu kemudian Ibrahim. Maka ada maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim itu bukan makam ya, bukan makbaroh, tapi tempat kakinya Ibrahim, tapak tilas niku nalika meninggikan Ka'bah. Sak menika tasih wonten Pak, yang ditutup kados kurungan manuk niku lho. Nah itu dulu mepet Ka'bah, sekarang digeser agak jauh supaya tidak mengganggu orang yang sedang tawaf. Nah niku nggih mang buktekke nggih enten tenan napa mboten. Nah nek kaji umroh sareng kula biasane meskipun enggak ada sunnahnya, yuk ningali mirsani tapak tilase Bapak Ibrahim Rumin ingkang pundi. Kula duduhke ngeten. Mila kapan-kapan nggih Pak nggih, pengajian Ahad pagi pindah pengajiannya di pelataran Masjidil Haram. Ya, amin ya, amin. Libur pokok men Ahad pagi ice, bab pindah teng Masjidil Haram. Allahumma amin. Para sedaya, ternyata liuki musola, orang pada sholat terbukti jutaan manusia setiap tahun Pak. Sami nindake sholat di tempat di mana Ismail dititipkan kepada Allah tadi. Subhanallah nggih luar biasa. Orang berbondong-bondong datang ke sana, luar biasa. Mila klorin itu le mikir nek orang sebuahnya ini ketemu ya, seluruh dunia ketemu, harusnya tuh menghasilkan kesepakatan dunia yang dahsyat untuk kemajuan Islam itu. Dampak ekonominya, dampak sosialnya. Mila rin kan sing geguyon Bu. Kan Mekah itu dadi sugih nggih, mergo selalu dungane Ibrahim tadi. Warzuqhum minats tsamarot tadi, dadi sugih. Mbok iya. Nek Mekah Ka'bah niku marakne sugih. Mekah Ka'bah itu digeser, Pak. 5 tahun Ka'bah dipindah teng Gunung Kidul. Kan kahanan Gunung Kidul mirip Mekah toh, Pak. Bukit gunung watu-watu ireng ngoten niku nggih. 5 tahun wae le umroh, le haji teng Gunung Kidul. Mengko nek Gunung Kidul pun sugih gitu. Nah, pindah teng NTT riko. Wah, pindah pun. Masya Allah kan nggak bisa ya. Tapi dulu saya pernah usul gini ya. Ya mestinya rezeki yang ada di sekitaran Ka'bah akibat orang beribadah itu dibagi secara proporsional termasuk Indonesia. Karena kita ngirim jamaah haji umroh banyak Pak. Mosok ratau menikmati. Ngoten. Mila wingi keren Bu. Fatwa Majelis Tarjih yang terakhir tentang tentang denda haji tamatuk. Kita ini kan haji tamatuk ya, karena umroh dulu baru haji. Umroh duluan itu kena denda bayar dam menyembelih 1 ekor kambing. Rumiyin niku lembelih teng mriko Pak. Kedah disembelih di sana. Ternyata memang keharusan menyembelih sana itu tidak ada sesungguhnya. Karena Rasul itu orang sana ya tentu lembelih teng mriko. Ndak heboh. Nek damnya jamaah haji seluruh dunia termasuk Indonesia itu bisa disembelih di tanah airnya. Nah muncullah fatwa Majelis Tarjih terbaru kalau dam haji tamatuk bisa disembelih di Indonesia. Wih keren. Itu efek hajinya Bapak, dahsyat itu. Jadi ekosistem perkambingan, wah itu yang menikmati kebanyakan juga orang miskin. Bab sing gelem ngingu wedhus lak wong sugih to Pak. Enten dosen UAD terus ngingu wedhus. Enten mboten? Ada ya? Oh ada. Tapi kan ya dari 700 dosen ya mung siji gitu. Lah niku mergo sakderenge dadi dosen pun dadi jurkam alias juragan kambing.
Ya Allah, tapi Bapak Ibu, kalau kemudian kambing itu dipelihara, Aisyah aja kan 1.500-an setiap tahun loh. Itu yang kambing Aisyah saja. Belum lagi yang lain Bu. Berarti akan ada 1.500 ekor kambing yang akan disembelih di tanah air. Sengingu dos pundi, terus napa kotoran incile wedhus niku nggih pupuk organik seperti apa, sing bakul wedhus pripun, sing penyembelihane pripun, sing daginge dingge konsumsi orang-orang miskin dos pundi. Ngalahke MBG niki. Mbok tenan gitu. Dahsyat Pak. Itulah pertimbangan maslahat yang diusung oleh majelis tarjih kita ini. Prasedaya, itulah Bapak Ibu. Jadi efek dari ibadah haji itu kan luar biasa karena jutaan manusia itu datang dengan membawa ekonomi. Maka istitoah dalam Ali Imran 97 itu salah satu maknanya adalah ekonomi, kemampuan secara ekonomi. Prasedaya ingkang mirahmakumullah, doa berikutnya faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Duh Gusti muga sesuk niku wong bar munggah kaji niku ora kapok. Enten Bu sing kapok Bu. Wah aku pisan iki wae gelo aku. Le bayar larang ning kono panas itu suan wah. Enten sing gelo. Mboten, mestinya itu bagi kita semua tahwi ilaihim. Sesuk pengen mriko melih. Nggih ta? Nggih, sing umroh ya ngono, sing dereng kaji, dereng umroh mesti kepengin, Pak. Wah, kahanan kono kaya ngopo ya? Kepengin ya Allah luar biasa. Maka Mas bahagiakan orang tuamu yang belum umroh, berangkatkan umroh. Bahagiakan ibu bapakmu yang belum haji, daftarkan kaji. Yang mahasiswa ada enggak sih ini? Enggak ada ya. Nah, ya Mas, ya bismillah insya Allah. Itu prioritas ya Mas Restu ya. Ya, supaya iya saja. Ya. Para sedaya ingkang mirahmakumullah. Begitulah Bapak Ibu. Dan akhirnya terbukti pula kalau Mekah hari ini menjadi negara yang makmur. Salah satu berangkat dari doanya Ibrahim. Berarti doa Ibrahim yang kemudian aktivitas ibadah haji itu banyak dicontoh, banyak meniru perilaku Ibrahim dan keluarganya, memberi efek yang luar biasa. Mila terakhir, nalika Kanjeng Nabi ditangleti kalih jamaah tentang haji mabrur, kriterianya apa? Kriteria haji mabrur itu berdampak pada kehidupan orang lain, tidak hanya untuk dirinya, Bu. Enggak hanya untuk dirinya, Pak. Maka aneh kalau orang haji itu hanya berhenti pada simbol. Kopiahnya kutu putih, gitu. Sarungnya putih, kelambine putih, copi. Sing ireng malah atine. Copi. Coba. Padahal 3 kriteria haji mabrur itu semuanya untuk orang lain loh. Pertama apa? Ito'amut to'am. Gitu, menyelesaikan problem kemiskinan. Dalam bahasa yang luas loh ya Ustaz Dian ya. Jadi memberi makan orang miskin Bapak Ibu sekalian. Ito'amut to'am. Coba. Jadi menyelesaikan problem orang miskin. Kalau ekosistem ekonomi haji tadi termasuk urusan dam perkambingan tadi dikelola oleh Indonesia, dahsyat Pak. Coba berapa orang miskin yang terentaskan. Belum lagi 180 juta uang, triliun, 180 triliun uang jamaah haji yang mengendap dan di KH. Kita entek baterai ini Mas. Ajak mulai ya. Duit penjenengan tubuh 180-an triliun. Sekarang dikelola di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau itu diinvestasikan pada sektor yang berhubungan langsung dengan kepentingan orang miskin, cobi Bu, 180 triliun. Maka tahun lalu ketika BPKH dan tim ahlinya DPR Pusat ke UAD, UGM, UIN, UII ya, 3 kampus ini disambangi, minta diskusi. Saya yang diminta oleh Pak Rektor untuk menjadi pemantik diskusi di UAD. Nah, saya menyampaikan gagasan tentang ini. Harusnya karena kriteria haji mabrur itu menyantuni orang miskin, memberi makan orang miskin, itu sudah bisa dimulai dari investasi dana haji yang benar pada sektor yang menimbulkan berdampak pada kesejahteraan. Jadi belum pergi haji saja, calon jamaah haji itu sudah keren loh. Wah dahsyat karena dikelola. Tapi problem hari ini, Masya Allah, nggak tahu kita Pak kemana pengelolaan dana haji yang 180 triliun itu. Padahal kan setahun butuhnya hanya kira-kira 10% Pak.
18-an triliun untuk proses haji kayak gini. Berarti akan mengendap lama. Dan kalau saya jadi menteri agama ketika itu ya, orang ono sing ngamini lho. Heran aku. Prejengane ora wangun ya Bu ya. Dadi menteri blas ra. Nggih, nek kula menteri agamane Pak tak guyoni gitu. Akan saya buka sekarang lahir, sekarang bisa daftar haji. Orang nunggu 10 tahun. Sekarang pulang haji, sekarang bisa daftar haji. Orang nunggu 10 tahun. Untuk apa? Supaya dana mengendapnya semakin panjang, semakin banyak. Tapi dikelola dengan profesional untuk kesejahteraan. Coba Ibu. Wih, dahsyat itu. Oke, mangangkat Pak, kalau jadi menteri agama Pak, mangangkat. Gek saya ngangkat ki sapa? Wong kula dipanggil Prabowo, mohon mboten purun kok kula. Ha jenengku Ridwan kok dipanggil. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi begitu ya Bu ya. Nah, indikator yang kedua, haji mabrur itu kan apa ya? Ifya'us salam ya. Menjadi penebar kedamaian, dan yang ketiga tambah dengan watoyibul kalam, pangendikane sing apik. Berarti jamaah haji yang berdampak itu berdampak tidak hanya pada kebaikan dirinya, semakin mu'abid menjadi hamba Allah dengan ibadah, tapi sekaligus berdampak bagi kehidupan orang lain. Ngaten nggih? Kirangipun nyun. Ada pertanyaan enggak? Oh nggih, aduh jangan yang sulit-sulit Bu ya. Dan keempat, Bapak belum menyebutkan surat apa. Yang keempat, yang artinya, yang ketiga, ya Allah semoga daerah ini menjadi tempat yang menjadikan orang-orang senang ibadah di sini, menjadi daerah yang subur makmur. Oke, ya. Itu satu rangkaian Bu, kelanjutan dari surat Ibrahim tadi. Oh gitu. Oke. Jadi tidak berhenti ayatnya sampai kepada inda baitikal muharram ya. Semoga yang haji tidak jerah itu Pak. Nggih, nggih. Oh nggih. Jadi dari surat Ibrahim 37. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cekap nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, kirangipun gunging pangapunten mugi wonten manfaatipun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ada pengumuman ya. Jadi kami Takmir Masjid Islamic Center UAD ada program dana bergulir dari dana zakat produktif dengan Basnas. Badan Zakat Nasional kita diminta untuk menyiapkan calon usaha mikro penerima dana bergulir. Di sekitaran masjid kita ini termasuk Bapak Ibu jamaah yang punya usaha kecil pengen mendapatkan perguliran dana maksimum 3 juta. Ngangsurnya 1 tahun, hanya mengembalikan pokoknya saja. Enggak ada tambahan apapun. Mungkin nanti ada administrasi aja 1% di awal biasanya. Nah itu silahkan nanti mendaftar, hubungi nomor, di depan sudah ada ya. Di depan nanti sudah didaftar. Tapi baiknya, karena kan tadi baru didaftar nulis ya. Yang berminat nanti SMS, kok SMS ya? WA ke nomornya Takmir ya, ada di grup ya. Nah, di grup ya, nanti silahkan mendaftarkan di grup selambatnya besok siang. Karena ada proses ikutan yang minggu ini harus selesai. Harus segera kami kirim datanya ke Basnas Pusat. Ngaten nggih, matur nuwun. Baik Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung waktu kajian rutin Ahad pagi di Hall Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Haji Ridwan MAG yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga materi kita pada pagi hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Marilah sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.